Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Kajian Kitab Tafsir Nusantara, Bapak Muhammad Maimun MAMSI, serta teman-teman kelas IAT semester 6 kelas B khususnya yang saya cintai serta banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah kajian kitab tafsir Nusantara yang beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Najib Agil serta 3 rekan saya yaitu Fikri Khairul Arif, kemudian Umil Aifa, dan juga saudari Khafifah. Di video ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah kajian kitab tafsir Nusantara, yang mana tugasnya adalah membaca artikel, kemudian membuat PPT, serta presentasi menarasikan dengan bentuk PPT ke dalam laman YouTube atau ke dalam alamat YouTube masing-masing individu. Oke, sebelum beranjak kepada pembahasan yang lebih dalam oleh teman-teman saya, mungkin di sini saya akan sedikit mengawali. Jadi referensi artikel yang kami ambil yaitu yang ditulis oleh Fadli Lukman dengan judul Telaah Historiografi Tafsir Indonesia, Analisis Makna Konseptual Terminologi Tafsir Nusantara, dengan jurnal yang namanya Jurnal Suhuf, kemudian volume 14 nomor 1 tahun 2021 pada bulan Juni. Untuk reviewer, saya Muhammad Najib Agil, Fikri Khairul Arif, kemudian Khafifah, serta Umil Aifa. Baik, di sini saya akan sedikit membahas mengenai historiografi secara etimologi dan secara terminologi. Historiografi diambil dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya penyelidikan tentang metode atau penyelidikan tentang gejala alam yang berupa fisik, serta grafien yang artinya gambaran, kemudian lukisan, serta uraian, dan lain sebagainya. Kemudian secara terminologi, historiografi adalah penulisan sejarah dengan menggunakan metode sejarah, dan historiografi ini digunakan di dalam makna teori dan sejarah penulisan sejarah. Jadi ada nih sejarah daripada penulisan sejarah. Mungkin lebih tepatnya adalah historiografi itu adalah ilmu yang membahas mengenai hasil-hasil penulisan sejarah. Kemudian bagaimana caranya kita untuk memahami manusia itu bisa merenungi. Kemudian kita bisa paham bahwasanya manusia itu bisa untuk saling memahami dan mampu menuliskan peristiwa-peristiwa yang dialaminya di masa yang lalu. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya di slide berikutnya. Terima kasih. Tujuan penelitian dari artikel ini adalah untuk memberikan evaluasi terhadap sejauh mana para peneliti tafsir di Indonesia memberikan muatan analitis dan konseptual atas terminologi tafsir Nusantara yang sering digunakan belakangan ini. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana terminologi tersebut digunakan oleh penulis sejarah tafsir di Indonesia, serta berkontribusi dalam merumuskan rancangan orientasi penelitian sejarah tafsir di Indonesia di masa depan. Subjek penelitian dalam artikel ini adalah terminologi tafsir Nusantara dan bagaimana penggunaannya dievaluasi dalam konteks historiografi tafsir di Indonesia. Penelitian ini fokus pada analisis terminologi yang digunakan oleh penulis sejarah tafsir di Indonesia, serta upaya untuk merumuskan orientasi penelitian sejarah tafsir di Indonesia ke depan.
Hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan terminologi tafsir Nusantara sebagai slogan yang kurang bermakna dalam beberapa tulisan. Kemudian terutama yang menyajikan argumen yang masih sangat elementer. Artikel juga menyoroti bahwa tidak semua tulisan yang menyebut tafsir Nusantara sebenarnya membahas tafsir Nusantara, melainkan hanya membahas satu atau beberapa kitab tafsir spesifik. Oleh karena itu, artikel ini menekankan perlunya evaluasi kritis terhadap penggunaan terminologi tafsir Nusantara agar bisa memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam kajian historiografi tafsir di Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.